sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang 0,8. Pipa organa terbuka. Saya lebih sering menyebutnya itu POB, Bang Toto. Pipa organa tertutup nanti POT, ya. Nah, memiliki panjang 0,8. Panjang itu L, 0,8 meter. Terus cepat rambat bunyi udara berarti V nilainya 320 meter per sekon. Maka dua frekuensi resonansi terendah yang dihasilkan. Ingat, frekuensi terendah itu kan dimulai dari siapa? F0, siapa nih mau? F1, terus apa nih? F2 dan seterusnya. Maka kesimpulannya apa nih terendah? Dua terendah berarti siapa? Ya F0 atau F1. Ini nanti akan kita hitung, maksudnya bisa. Nah, pada organ terbuka perbandingannya persis pada roda ya, berarti 1 banding 2 banding 3 banding 4, persis, rumusnya persis. Maka enak ngapalnya terbuka kalau dawai, ngapalnya sitok di dua kasus, gitu ya. Nah, untuk menghitung F0 rumus sama dawai, F0 rumus mau, yuk, V dibagi 2L, V dibagi 2L, V-nya berapa? 320. Lah, enak-enak organ terbuka itu dia V-nya nggak perlu ngitung. Karena sudah ada, karena cepat rambat bunyi di udara, karena pipa kan disebul. Nah, kita kan tipe T, ada tegangan, ada stem-steman kunci, itu yang membedakan V-nya. Maka nek garap soal dawe atau terbuka, walaupun garap podo nek angel dawe, karena biasanya V-nya dihitung dulu, gitu ya. Nah, V ini gimana? Nah, terus dibagi 2, L-nya berapa? 0,8. Wes, tinggal dibagi, set, berarti berapa nih? 16. Maka 160 dibagi 0,8. Padahal kan 1600 diporo 8 berarti berapa? 200. F0 naik 2 frekuensi terendah berarti si jenis apa? F1. Ingat, pasang itu F1 rumus apa gak tahu ya. Yang penting F1 perbandingannya 2 kali F0 ya. Wes 2 F0 berarti 2 dikali F0 mu 200, maka hasilnya 400. Ya, 15. Yuk. Taraf intensitas bunyi pada suatu jendela terbuka yang luasnya 1 meter persegi adalah 60 desibel. Jika harga ambang bunyinya 10 pangkat min 16 watt per cm persegi, maka daya akustiknya berapa? Diketahui luas berarti A 1 meter persegi. Taraf intensitasnya TI-nya adalah 60 desibel. Jika harga ambang bunyi itu 0. Harusnya nilainya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Tapi yang soal diganti berapa? 16. Bener, karena itu kan cm. Nah, cm ke meter kan naik 2. Ini karena persegi kan naik 4. Maka 16 ke 12. Ya. Jadi ojo kapusan karo soal ini. Maka dayanya berapa? Daya itu P, power. P-nya berapa? Please, yuk. Gimana caranya garap? Ingat, pada kasus intensitas bunyi, intensitas I itu rumusnya apa? P dibagi A. P dibagi A. Lah P-nya ditanya, maka P berubah rumusnya jadi apa? I dikali A. Ingat ini I bukan I0. Nah I0 boleh langsung salah. I kali A. Nah A ini harus genah siji. Maka tugas Anda menghitung I dulu. Yo, dari mana? Dari taraf intensitasnya. TI nek diubah ke I itu rumusnya apa? 10 log I per I0 kan gitu. TI nya berapa? 60. Iki 10 log I nya dihitung. I0 ini berapa I0 nya? 10 pangkat min 12. 60 10 tak pindah ke bawahnya 60 kan jadi 60 per 10 6. Udah ya? Sama dengan log I kali 10 pangkat 12. Mudah ya? Tak naikkan dari plus. Oke sih. Nah itu log ini log, berarti kita harus buat ruas kiri jadi log juga. Log berapa? 6 itu adalah log 10 pangkat 6. Kenapa? Karena log 10 pangkat 1 nilainya berapa? 1. Log 10 pangkat 2 2. Log 10 pangkat 4 ya 4. Berarti naiknya 6 berarti kira 10 pangkat 6 kan gitu. Udah ya? Begitu, berarti sama dengan log I kali 10 pangkat 12. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti iki kali iki podo. Berarti 10 pangkat 6 sama dengan I kali 10 pangkat 12. Maka I sama dengan ini dibagi ini. 10 pangkat min 6 meter watt per meter
persegi. Nah, wes dipindah sini. Nah, ini apa mau 10 pangkat min 6, luasnya berapa? 1. Berarti dayanya 10 pangkat min 6. Daya itu satuannya adalah watt. Gampang, hasilnya D ya, 10 pangkat min 6 watt. Gampang. Taraf intensitas bunyi yang ditimbulkan oleh sebuah mesin adalah 60 desibel. Jika taraf intensitas di dalam ruang pabrik yang memakai mesin tersebut 80 desibel, maka jumlah mesin yang digunakan berapa? Nek 1 itu 60 desibel satu mesin. Lah di situ terdengarnya nggak 60 tapi 80, artinya kan semakin banyak pasti mesin yang dipakai. Lah pertanyaannya berapa jumlahnya? Ngono. Nah, ini kaitannya taraf intensitas dengan jumlah sumber bunyi. Rumusnya adalah TI kan sama dengan TI 1 sumber bunyi ditambah 10 log N. N itu jumlah sumber bunyinya. T itu N. Berarti saat taraf intensitas untuk banyak mesin, berarti kan nilainya berapa tadi? 80. Ini satu mesin berapa? 60 ditambah 10 log N. Nanti yang dihitung N-nya, jumlah sumber bunyinya. Kan ini dipindah ke kiri jadi min, berarti 20 sama dengan 10 log N. Kita bagi berarti 2 sama dengan log N. 2 log berapa? Mas ajari 10 pangkat 2 sama dengan log N. Berarti I pada karo N. Berarti N-nya berapa? 100. 100 mesin. Gampang kan? Udah gitu aja. Lanjut nomor 17. Dini berada di dalam kereta api yang berhenti. Sebuah kereta api lain yaitu kereta B bergerak mendekati A. Sini Dini mau dengan kecepatan 2 meter per second. Berarti yang bergerak B lah ya, ada. Sambil membunyikan peluit dengan frekuensi 676. Ini siapa yang bunyikan? B. Bila kecepatan lambat bunyi di udara 340, maka frekuensi peluit kereta B yang didengar oleh Dini berapa? Oke, tak gambar nih. Sketsanya begini. Ini kereta A berhenti, berarti diam toh. Berarti ini ada Dini. Berhenti diam. Nah, dia berarti kecepatannya berapa? 0. Terus ini kereta B bergerak mendekati A dengan kecepatan 2 meter per second sambil membunyikan peluit dengan frekuensi F-nya berapa? 676 Hz. Nah, berarti kasusnya artinya Dini akan mengalami efek Doppler. Frekuensi 676 itu kan dia mendekati Dini, maka pasti akan lebih dari 676. Maka jawabannya kudu lebih dari 676. Ya berarti jawabannya mesti A. Gitu ya. Gampang jadi. Yo, ingat yang sebagai sumber bunyi siapa? B. Ini sumbernya. Nah, Dini sebagai pendengar. Efek Doppler rumusnya apa? Frekuensi yang didengar oleh pendengar sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikali Fs. Frekuensi yang didengar oleh Dini akan bisa kita hitung. Yo, V itu kecepatan bunyi di udara yang selama diketahui berapa? 340. Iki V-nya ya 340. Menurut saya itu boleh sih. VP itu kecepatan pendengar. Pendengar kan Dini, dia diam keretanya, berarti ini VP 0 berarti set. Terus VS-nya si B, berapa kecepatannya? 2 dikali Fs-nya piro? 676. Ini Fs. Nah, terus saya mikir plus minus sih. Karena pendengarnya diam, berarti harus mbok plus harus mbok min, hasilnya kan kode 340 gitu. Nah, saya mikir sih sumber mendekat. Ingat, sumber mendekat itu nilainya harus min. Nilainya dibagi catatannya kalian. Nah, sekarang tinggal hitung 340 dibagi 338 dikali 676. Sikat ausut berapa deh? 2. 340 kali 2 680 dulu ya toh. Mesti lebih gede sekarang 676. Wis kena jawabannya. Gitu. Saya kira itu. Gampang ya, efek Doppler itu sepenting kowe ngerti pemahaman plus minusnya ini nanti. Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya nomor 18. Soal nomor 18. Sebuah prisma dengan perampang berbentuk segitiga sama sisi bila seberkas sinar dijatuhkan pada salah satu sisi prisma tersebut dan sinar yang keluar dari sisi yang lain mengalami deviasi minimum
Bila indeks bias prisma 1,6 dan prisma berada di udara, maka besar sudut deviasi minimumnya berapa? Nah, ini kasus tentang pembiasan pada prisma. Beberapa guru di sekolah ada yang mengajarkan, ada pula yang tidak, dilewatkan juga bisa. Tapi tidak ada salahnya tak ajar ke. Saya tidak tahu gurumu ngajar ke pora ya tak? Karena saya lama nggak ketemu, juga sudah liburan lama. Yo, antisipasi saja. Mudah-mudahan ini gak betul sih, karena yo gampang-gampang angel. Ini misalkan kalau nanti keluar aku ya bisa. Yo, 18. Deviasi minimum. Deviasi minimum itu kalau pada prisma dirumuskan dengan persamaan apa? Alif. Sin deviasi minimum plus beta. Beta itu adalah sudut pembiasnya dibagi 2 sama dengan n lensa dibagi n medium dikali sin beta per 2. Jadi nanti itu rumusnya. Nah, rasa mumet saya, rumusnya bagus ya. Tapi tidak, kita coba kerjakan satu-satu. Sin deviasi minimum kan digulai toh, berarti deviasi minimum plus beta itu sudut pembias. Kalau kalau prismanya segitiga sama sisi, ya segitiga sama sisi begini. 3 sama sisi. Lah beta itu ada di sini, beta itu sudut pembias itu. Nah, naik sama sisi berarti kan setiap sudutnya pasti sama. Berapa nilainya? Betul, 60 derajat. Berarti betanya 60 derajat. Ngono dibagi 2 sama dengan n lensa kan 1,6 loh. N medium itu prismanya digoreng yang di karena dia di udara maka n mediumnya 1. Jadi nek arah diketahui Anda paham udara itu 1. Nah, R 4/3. Nah itu dengan BW dari sin beta kedua, beta berapa? 60 derajat dibagi 2. Dah, tinggal lanjut. Berarti sin deviasi minimum plus 60 derajat dibagi 2 sama dengan 1,6. Sin 60 per 2 itu 30 lah. Berarti sin 30 berapa? Setengah. Berarti sin deviasi minimum plus 60 derajat dibagi 2 sama dengan ini berapa? 0,8. Ini artinya apa? Artinya gini toh. Berarti kan sin ini nilainya 0,8. Piro? Sin piro sing nilainya 0,8? Betul, 53. Berarti artinya ini nilainya adalah 53 derajat. Maka ditulis lagi soal ini deviasi minimum plus 60 derajat per 2 sama dengan 53. Berarti deviasi minimum plus 60 derajat sama dengan ini kali ini berapa? 106 derajat. Maka deviasi minimumnya sama dengan 106 dikurangi 60 berapa? 46 derajat. Guru. Gampang, dari deviasi minimum itu guru golei nilainya, tapi saya ngerti jelimet nanti rumusnya. Sekedar informasi kalau misalnya nanti di sekolah tidak diajarkan, gitu ya. Nah, itu untuk deviasi pada prisma. Berarti jawabannya adalah B. Gitu. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 23. Saya 23 enggak ada. 19. Wah, ira fokus sih. 19. Yo. Pada percobaan yang atau celah ganda, sama saja, yang celah ganda itu sama. Digunakan gelombang cahaya dengan panjang gelombang itu lambda. Nilainya adalah 4500 Armstrong. Dan jarak antara celah dengan layar 2 meter. Jarak antara celah dengan layar. Jadi layar. Kemudian setiap Anda ketemu kata layar pada percobaan yang layar, berarti itu adalah L simbolnya. Layar L gitu. Gampang nih ngapalke. 2 meter. Terus jika jarak antar celah celah kan nanti ganda. Yang itu kan celah 2 celah. Celah ganda. Maka 2 berarti jarak antar celah itu berarti antara 2 celah loh. 2 huruf depannya apa? D. Oh, berarti ini D. Ngono caranya apa nih? Gampang, 0,5 mm. Wes. Tentukan jarak pita terang kedua dari pusat terang. Terang kedua ke terang pusat. Nanti jaraknya berapa?
Nah, nek terang ini terang gelap itu saja nih ngitung apa? Beberapa guru menyimbolkan P atau beberapa guru menyimbolkan G, sama saja. Nah, saya seringnya pakai P. Karena apa? Pusat. Ya, nanti ngitungnya setelah pusat terang. Gampang. Lah, nanti kita akan menghitungnya dengan rumus yang mana? Jadi begini, ada dua rumus untuk menghitungnya. Yang pertama gini, nanti kalau pertanyaannya kalau ngitung terang ke terang pusat nganggo rumus terang, tapi nek gelap ke terang pusat ngitung nganggo rumus gelap. Maka harus paham Anda. Ada dua rumus. Yang pertama, kalau nanti terang ke terang pusat, rumusnya adalah dP per L sama dengan N dikali lambda. Nek nanti dia dari ngitung ke gelap, maka rumusnya dP per L sama dengan 2N-1 lambda per 2. Nah, kalau ini terang pusat ke terang, berarti rumusnya jadi apa ini? Nek terang pusat ke gelap 3, berarti yang rumus gelap. Bisa dipakai ya, jadi jangan dipakai ngawur gitu. Maka nek soal ini kita pakai rumus terang. Udah, berarti dP per L sama dengan N dikali lambda. Yang dihitung tadi adalah P-nya. Boleh ya, tapi saya pakai rumus P. P berubah rumusnya jadi apa? Neng P tetap neng situ, berarti akan sini lah. Maka N lambda dikali L, terus D-nya turun. Gitu. Udah, tinggal masuk, belum selesai. Yo, N itu nomor, N itu nomor apa? Nomor terangnya. Atau yang ini N itu berarti nomor gelapnya gitu. Berarti nek terang kedua ya N-nya nomornya 2 gitu. Ada beberapa guru yang N-nya pakai M, kan nomor lagu ya. N berarti pena N, lambda ini berapa lambda ini? 4.500 Armstrong, berarti 4.500. Ingat Armstrong harus jadi meter. Lah, A1 Armstrong ke meter itu 10 pangkat min 10. Berarti nek 4.500 Armstrong ya dikali 10 pangkat min 10 gitu. Ya, terus L-nya berapa tadi? 2. Terus D-nya berapa? 0,5 mili dari meter, 10 pangkat min 3. Harus jadi meter semua. Nah, sekarang kita tinggal lihat pilihan jawabannya. Oh, pilihan jawabannya neng kono beda kabeh, Mas. Rola kok likur beda kabeh. Artinya kita tidak perlu menghitung ordinya. Koma-koma enggak usah dihitung. Sing dihitung angka ngarepe wae pasti ngene. 2 kali 45 kali 2 dibagi setengah. Gitu. Yo, 2 kali 45 90 ya. 90 kali 2 18 ya kan? 18 dibagi setengah. Ingat, dibagi setengah ya. Berarti dibagi loro. Berarti berapa? 36. Maka cari angka yang ada 36. Oh, 36 mm. Wis, bulan ganda nek urean itu hitung-hitung iki. Masalahnya kan penak ini aja. Setuju, gampang ya. Ya lah. Yes. Gitu. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, soal nomor 20. Hapus. Ini rumusnya tetap gawe ngene wae. Ini kita ganti kali. Yo, nomor 20. Perhatikan soalnya, nomor 20. Dua celah yang berjarak 1 mm. Dua celah. Jaraknya berarti 2 di dalam ya, 1 mm. Di sana dengan panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda 3,4 10 pangkat min 7 meter. Garis gelap terang dapat diamati pada layar, berarti layar L. Gampang ini 1 meter. Mulai. Jarak antara gelap ketiga dan terang kelima. Gelap ketiga, terang 5 piro. Berarti ini oleh tak gawe P enggak boleh. Neng hati-hati. Kenapa? Gelap ketiga ini masuk berarti rumus gelap, belum tentu. Hati-hati. Iso yang gelap asalkan gelap ketiga keterang pusat, maka disebut P. Soal itu orang gelap ketiga keterang pusat, tapi terang kelima. Maka cara negara P. Hati-hati. Yo, ingat rumus terang dan gelap ini hanya bisa kita pakai ketika acuannya adalah terang pusat. Kalau dia nanti tidak ada terang pusatnya, maka harus ada gambar. Cara negara ini. Jadi pada peristiwa interferensi celah gadayang itu di layarnya akan terbentuk pola begini. Sing pusat kan iki itu jenenge terang pusat. Jadi padang dhewe ning tengah. Terus akan tersebar merata ke kiri dan ke kanan pola-pola interferensi yang lain dan berselang-seling. Artinya apa? Setelah terang nanti di sini ada apa? Gelap. Terus apa nih? Terang. Terus gelap. Terus terang. Terus.
Begitu juga yang ke kiri, ini gelap, terus ini apa? Terang, dan seterusnya. Jumlah nomornya harus sama. Kenapa? Karena setelah terang pusat atau terang ke 0, sebetulnya bisa begitu. Maka yang di sini tidak lagi terang 0, ini terang berapa? 1. Itulah yang disebut dengan nomor. Tadi saya sampaikan n-nya di sini adalah nomor. Betul ya? Berarti ini terang 1, sini kan terangnya berapa? 2. Terus ini apa? Gelap, berarti tidak harus berselang-seling. Terus ini terang berapa? 3, terus gelap, terus terang berapa? 4, terus gelap. Nah, gelap kayak nomor. Di terang pusat tidak ada gelap pusat, berarti tidak ada gelap ke 0, ini langsung gelap 1, gelap 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan terang berapa? 5. Terus karena ya bodoh. Ini gelap 1, ini terang 1. Nek kita tekan ini terang 5, kalau itu terang ke 5. Ini saya gak ambil contoh yang ke kiri karena terlalu panjang. Saya akan lihat dulu alih, saya pelan. Gelap ketiga ke terang kelima. Rahasianya soal interferensi celah ganda itu adalah setiap satu lompatan itu panjangnya sama. Itulah yang disebut dengan P. Nah, karena panjangnya sama, maka kita bisa memanipulasinya. Perhatikan, gelap ketiga ke terang kelima. Gelap ketiga itu ini. Keterangan kelima itu ini. Coba kita hitung berapa lompatan. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5. Terang kelima. Gelap ketiga, keterangan kelima. Berapa lompatan? 5. Maka agar rumusnya yang kita punya tadi bisa kita pakai, acuannya harus kemana? P, pusat. Maka kita mulai hitung dari pusat dengan jumlah lompatan yang sama. Berapa tadi, Dek? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, berarti bisa dihitung suka pusat 5 lompatan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata gelap ketiga ke terang kelima itu panjangnya sama dengan dari mana? Terang pusat ke gelap ketiga. Nah, karena kita sudah punya acuan ke terang pusat, berarti rumusnya pusat ke gelap, maka kita pakai gelap. Udah gitu ya? Begitu. Yuk, sekarang rumus gelapnya apa? dP per L sama dengan N dikali 2N-1 ya. 2N-1 dikali lambda per 2. Yuk. Nomornya berapa tadi? Pusat ke gelap ketiga. Kita pakai yang baru ya. Berarti nomornya 3. Maka ini kita kali 3. 2 kali 3 6. 6 kurang 1 5. Berarti yang 5 lambda per 2. Maka dP per L sama dengan 5 lambda per 2. Kita bawa ke atas. Yuk. Kita akan menghitung P karena pertanyaannya ngitung terang pusat ke gelap ketiga. Berarti aku boleh P yuk. Rumusnya berubah jadi bagaimana boleh P. P tetap di sini maka 5 lambda L ya toh. 5 lambda L. Terus D-nya pindah ke bawah jadi 2 ds. Nah, angkanya beda? Ya, angkanya beda. Maka kita akan menghitung angka-angka depannya saja. 5 2, lambdanya berapa? Lambdanya tadi 3, 4. L-nya berapa? 1. D-nya berapa? 1. Ini aja terus digawe ngawur ya. Maksudku kan ini angka pilihan ganda dan angkanya berbeda. Kita tidak perlu menghitung ordernya kecuali kalau dia uraian. Ini ngitung cepat ya. Nah, yuk. 5 kali 3,4 berapa? Angel. Apa itu tak cara saya? 3,4 bagi 2 17 loh. Oke, 5 kali 17 berarti kan 50 ditambah 35. 85. Ada angka 85? Oh iya, jawabannya 0,85 mm. Oh, gurih ya? Gampang banget. Jadi semua soal untuk ternak ganda, kalau misalkan nanti tidak dari terang pusat, Anda harus gambar kayak gini. Bikin gampang nih. Rumusnya apakan ini saja selesai. Gitu ya? Oke, sangat mudah. Yuk, sekarang soal terakhir tentang polarisasi. Yo, karena menurut informasi yang saya terima nanti sampai polarisasi. Nah, aku sih. Soal nomor 21. Cahaya yang tidak terpolarisasi melewati dua keping polaroid. Sumbu polaroid 1 vertikal dan sumbu polaroid 2 bentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu vertikal. Jika intensitas radiasi sinar yang masuk pada polaroid 1, jadi sebelum dipolarisasikan itu utuh nol, maka intensitas radiasi sinar yang ditransmisikan oleh polaroid kedua. Jadi ceritanya cahaya itu ditransmisikan lewat dua penyaring.
polaroid 1 dan polaroid 2. Sing nang kene contoh, lewat polaroid 1 berkurang, lewat polaroid 2 berkurang. Lah hasilnya sing kono piro gitu maksud saya. Lah itu kita gunakan rumus hukum malus. Hukum malus itu rumusnya adalah I sama dengan setengah I0 dikali cos kuadrat theta. Dah setengah I0 itu utuh mau I0 dikali cos kuadrat tetanya berapa tadi? 30 derajat. Berulang jawaban ya. Setengah I0 dikali cos 30 kan setengah akar 3. Akar 3 ini dikuadratin. Nah, berarti setengah I0 setengah akar 3 kuadrat berarti jadi 1/4 kali 3 ya, berarti 3/4 atau jadi 3/8 I0. Oke, cuma itu saja. Atau 3/8 itu kadang-kadang 0,375 0,375 I0. Ya, selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok lancar tesnya. Saya kira itu dulu, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Tetap semangat belajarnya walaupun ada di rumah. Tetap di rumah saja, jangan main-main keluar kalau tidak terlalu penting, karena menjaga agar keluarga Anda tetap sehat dan kita bantu tenaga-tenaga medis untuk tetap di rumah saja. Kita bantu untuk memutus rantai penyebaran virus ini, karena kita bisa saja merasa sehat tapi orang tetap kita rentan, maka tetap di rumah saja. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar rumah gitu ya. Terima kasih, sukses belajarnya, mudah-mudahan nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi